Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Gunafia, Stambuk F551-19140, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus penentuan rute optimum feri di Pulau Ambon, Pulau Seram, dan Pulau-Pulau Leas. Metode hill climbing adalah salah satu metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pencarian terdekat. Cara kerjanya adalah menentukan langkah berikutnya dengan menempatkan titik yang akan muncul sedekat mungkin dengan sasarannya. Proses pengujian dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Pembangkitan keadaan berikutnya sangat tergantung pada feedback dari prosedur pengetasan. Tes yang berupa fungsi heuristik ini menunjukkan seberapa baiknya nilai terkaan yang diambil terhadap keadaan-keadaan lainnya yang mungkin. Terdapat dua jenis hill climbing yang sedikit berbeda, yaitu simple hill climbing dan steepest ascent hill climbing. Dan yang diperlukan dalam penelitian adalah hasil pengumpulan data dari PT ASDP Indonesia Feri Kantor Cabang Ambon, dermaga pelabuhan feri di Pulau Ambon, Pulau Seram, dan Pulau-Pulau Leas. Terdapat pada desa-desa berikut ini: Tulehu, Liang, Kairatu, Kailolo, Ulur, Lato, Nalahia, Amahai. Penerapan metode hill climbing berkaitan dengan hasil yang dicapai berupa pencarian lintasan terpendek dalam penerapannya. Karena pada rute Liang Kairatu hanya menghubungkan antara desa Liang dan desa Kairatu, maka tidak dapat digunakan, sehingga rute yang dapat digunakan dapat dilihat pada gambar kedua. Sehingga dalam pencarian rute terpendek dengan menggunakan metode hill climbing, hanya digunakan 6 lokasi desa dari 8 desa, yaitu Tulehu, Liang, Kailolo, Ulur, Latu, dan Nalahia. Maka dengan menggunakan persamaan, maka banyaknya lintasan yang mungkin dibentuk dari 6 desa adalah sebagai berikut. Ke-15 kombinasi ini akan dipakai sebagai operator, yaitu 1. Tukar 1,2, menukar urutan posisi desa ke-1 dengan desa kedua. Yang kedua, tukar 1,3, menukar urutan posisi desa ke-1 dengan desa ketiga. Yang ketiga, tukar 1,4, menukar urutan posisi desa ke-1 dengan desa keempat. Yang keempat, tukar 1,5, menukar urutan posisi desa ke-1 dengan desa kelima. Yang kelima, tukar 1,6, menukar urutan posisi desa ke-1 dengan desa ke-6. Yang keenam, tukar 2,3, menukar urutan posisi desa kedua dengan desa ketiga. Yang ketujuh, tukar 2,4, menukar urutan posisi desa kedua dengan desa keempat. Yang kedelapan, tukar 2,5, menukar urutan posisi desa kedua dengan desa yang kelima. Yang ke-9, tukar 2,6, menukar urutan posisi desa kedua dengan desa ke-6. 10, tukar 3,4, menukar urutan posisi desa ketiga dengan desa keempat. Yang ke-10, tukar 3,5, menukar urutan posisi desa ketiga dengan desa keempat. Yang ke-11, tukar 3,5, menukar urutan posisi desa ketiga dengan desa kelima. Yang ke-12, tukar 3,6, menukar urutan posisi desa ketiga dengan desa ke-6. Ini akan dicari rute terpendek, di mana rute terpendek tersebut harus lebih kecil dari rute awal. Jika terdapat rute terpendek, maka dilakukan uji lanjut dengan menggunakan algoritma hill climbing pada rute tersebut, sampai tidak ditemukan rute terpendek yang lebih kecil dari rute tersebut. Tetapi, jika tidak terdapat rute terpendek, maka rute awal adalah solusinya. Untuk pengujian lebih lengkapnya, dapat dilihat pada gambar berikut. Dan ini hasil pengujian yang ditunjukkan di samping
dapat dilihat bahwa yang merupakan rute terpendek adalah rute 1, 2, 3, 4, 6, dan 5 dengan jarak 126 km. Sehingga jalur feri yang paling terpendek untuk sebuah feri dalam melakukan perjalanan adalah 1 desa Tulehum, 2 desa Kailolo, 3 desa Kulur, 4 desa Latu, 6 desa Amahai, 5 desa Nalahia dengan jarak tempuh 126 km. Itulah penjelasan saya mengenai studi kasus penentuan rute optimum feri di Pulau Ambon, Pulau Seram, dan pulau-pulau Lease. Sekian dan terima kasih.